Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Mei 2022 dengan judul Dosamu Tidak Akan Disebutkan Lagi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang menyapa nama Bapa di sorga, oleh karena Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan lebih daripada itu telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 18 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Bila mana di dalam kesusahannya Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dengan disertai air mata. Pesuruh sorga itu dengan maksud menguji imannya. Juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Tetapi Yakub tidak melepaskannya. Ia telah mempelajari bahwa Allah itu penuh rahmat dan ia menyerahkan dirinya kepada rahmatnya. Ia menunjuk kembali kepada pertobatan dari segala dosanya serta memohonkan kelepasan. Apabila ia menelaah kembali hidupnya, hampir-hampir ia putus asa, tetapi ia memegang erat-erat malaikat itu. Demikianlah pengalaman yang akan dilalui oleh umat Allah di dalam pergumulan mereka yang terakhir dengan kuasa kejahatan. Allah akan menguji iman mereka, ketabahan mereka, kepercayaan mereka terhadap kuasanya untuk melepaskan mereka. Setan akan berusaha untuk mengantarkan mereka dengan pemikiran bahwa mereka tidak ada harapan lagi. Tetapi mengingat akan kebesaran rahmat Allah dan pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan menuntut janji-janjinya melalui Kristus yang diberikan kepada orang-orang berdosa yang tidak berdaya dan telah bertobat. Iman mereka tidak akan gagal hanya oleh karena doa mereka tidak segera dijawab. Mereka akan tetap berpegang kepada kuasa Allah, sebagaimana Yakub berpegang kepada malaikat itu. Dan bahasa jiwa mereka adalah, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Demikian pula di dalam masa kepecikan, jika umat Allah masih mempunyai dosa yang belum diakui, dan dosa itu muncul di hadapannya, sementara mereka tertekan oleh rasa takut dan susah, mereka akan dikalahkan. Tetapi, sementara mereka dipenuhi oleh satu perasaan yang dalam akan ketidaklayakan mereka, mereka tidak lagi mempunyai dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh darah tebusan Kristus, dan mereka tidak akan dapat mengingatnya lagi. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 230 dan 231. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini
dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan penekanan kepada kami. Bila mana di dalam kesusahannya Yakub berpegang terus kepada malaikat itu dan berdoa dengan disertai air mata. Pesuruh sorga itu dengan maksud menguji imannya juga telah mengingatkan kepadanya akan dosanya dan berusaha melepaskan diri dari pegangan Yakub. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib dalam tanggung jawab mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga dan dedikasi di dalam pelayanan. Lebih khusus kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Kiranya panitia dan juga Tuhan berkati para tukang agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih khusus Dr. Raymond yang Tuhan telah asingkan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Tuhan lindungi, pelihara akan hamba-Mu ini. Hamba juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka juga setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.